Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 kelas B dengan mata kuliah BPCO akan menyelesaikan tugas dari Bapak Andi untuk UAS dengan materi NI protokol. Sebelumnya berikut adalah nama-nama dari kelompok kami. Baik, yang selanjutnya yaitu penjelasan tentang NI protokol. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan cedera pada NI atau lutut. Lutut adalah gerak sendi yang sangat aktif. Mungkin lutut juga bisa sering terjadi cedera karena termasuk sendi yang sangat aktif. Hari ini kita akan bahas 4 gangguan lutut. Yang pertama yaitu nyeri lutut biasa, yang kedua ketidakstabilan lutut, yang keempat patellar tendinopati, yang keempat osteoartritis lutut. Tentu saja dengan cara mengatasi 4 itu kita akan bahas satu-satu. Baik, di sini saya akan menjelaskan cedera pada lutut. Yang pertama yaitu nyeri lutut umum. Nyeri lutut bisa terjadi karena pergesekan atau iritasi di area tempurung lutut. Untuk penyebabnya yaitu yang pertama jongkok terlalu dalam, yang kedua duduk terlalu lama, naik turun tangga, lari atau bersepeda secara berlebihan, dan otot pinggul yang lemah. Untuk rehab pada cedera nyeri lutut ini ada 3 fase. Untuk fase yang pertama disarankan untuk istirahat secara total. Tujuannya untuk menghindari cedera yang berkelanjutan. Yang kedua yaitu bisa dilakukan dengan sedikit gerakan. Yang pertama mini squat, dan yang kedua step up kecil. Untuk fase yang ketiga bisa dengan latihan sedikit di atasnya, yaitu dengan gerakan lunge, squat penuh, dan latihan keseimbangan. Kuncinya perkuat otot sekitar lutut, terutama quadriceps dan gluteus. Nah, ini yang kedua teman-teman. Ini yang kedua adalah ketidakstabilan lutut, yaitu apabila ini cedera terjadi apabila kita bermain bola voli atau bermain futsal, entah sepak bola yang besar, itu biasanya saat heading itu saat tumpuan turunnya itu tidak pas, atau saat voli itu saat turunnya itu bagian lutut itu goyah, terus menjadi terjadinya cedera seperti ACL itu ligamen yang bagian sini ya teman-teman itu. Nah, ketidakstabilan lutut ini biasanya yang pertama cedera ACL, yang kedua itu bisa disebabkan oleh otot kita yang overtraining atau kelelahan, itu bisa terjadi. Terus tempurung atau dislokasi tulang itu bisa terjadi juga. Terus gangguan seperti propriocepsi itu juga bisa. Nah, untuk berikutnya yaitu rehab. Nah, untuk biasanya itu juga bisa istirahat. Nah, untuk yang pertama yaitu yang kita lakukan strength leg raise. Nah, untuk berikutnya clamshell, terus latihan keseimbangan ringan. Nah, terus untuk fase yang kedua yaitu mini squat. Nah, itu jangan terlalu turun-turun banget ya. Yang penting sesuai yang disarankan. Terus well sit, terus break, step up. Terus yang kedua
latihan keseimbangan pakai bosu atau bantal. Nah, untuk fase yang ketiga yaitu long, single line, squat, jump string, terus fokus pada latihan kontrol gerak dan stabilitas dinamis. Untuk yang ketiga yaitu Peleter Detono Party. Nah, ini biasanya ketika kita sering lompat-lompat atau sering bermain, terutama bermain voli, entah takraw, entah lompat tinggi atau dan lain-lainnya ya. Ini biasanya yang dirasakan yaitu bagian tendon kaki itu terasa kaku, nyeri. Nah, terus biasanya untuk berdiri lama juga sakit, naik tangga juga sakit, saat lari pun juga sakit. Seperti itu teman-teman. Untuk rehab ada 3 fase. Yang pertama fase hell sled, squat set, strength leg raise. Untuk yang kedua S jika ada pembengkakan. Nah, untuk yang kedua yaitu mini squat break, step up ringan, dan latihan penguatan kaki. Nah, terus untuk yang ketiga yaitu latihan sepeda ya teman-teman, atau bisa juga renang juga bisa. Yang keempat ada osteoartritis lutut. OA lutut atau osteoartritis adalah kondisi dengan akibat penipisan tulang rawan. Gejalanya yaitu nyeri saat beraktivitas, kekakuan di pagi hari, suara gemeretak saat menggerakkan lutut, dan kadang ada pembengkakan ringan. Untuk yang keempat ini ada 3 fase rehab, yaitu yang pertama heel sled, quad set, strike leg raise, dan menggunakan S jika ada pembengkakan. Untuk fase yang kedua mini squat, breath, step up ringan, dan ada latihan di kolam renang jika memungkinkan. Untuk yang ketiga fase yang ketiga leg modifikasi, leg press ringan, dan sepeda statis. Ada latihan fungsional seperti naik turun tangga juga. Oke, itu tadi adalah penjelasan mengenai knee protocols atau penanganan pada cedera lutut atau knee. Yang selanjutnya yaitu sedikit contoh gerakan-gerakan untuk latihan setelah cedera. Oke, itu tadi adalah beberapa contoh gerakan untuk latihan setelah cedera pada lutut. Terima kasih sudah menyimak konten kami, semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Dari kelompok kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.